Sehat bersama NK Health. Oke, ini pertanyaan penutup. Jadi pertanyaan terakhir, Kak Fitria, kira-kira ada nggak sih tips sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mencegah stroke? Oke, jadi pastinya adalah terapkan pola hidup sehat. Itu udah yang paling sering ya diomongin gitu. Betul. Jadi pola hidup sehat itu mencakup beberapa hal. Yang pertama pastinya adalah jangan males gerak. Jangan mager ya. Iya, karena misalkan nih kita udah seharian misalkan kerjanya back office, terus selalu terpapar AC, terus tidak ada keinginan untuk keluar gitu. Ya udah seharian di di ruangan yang bisa jadi itu akan berpotensi terkena stroke atau Bell's palsy, nama lain dari salah satu jenis stroke ya gitu. Nah itu sangat hati-hati loh gitu. Dan banyak sekali pekerja yang terkena Bell's palsy gitu. Kita banyak banget tuh dapat pasien dengan riwayat Bell's palsy. Nah jadi jangan malas bergerak, harus menyediakan waktu untuk olahraga. Ya. Ada space lah gitu ya Kak buat olahraga. Iya, apalagi kan sekarang Gen Z udah banyak banyak olahraganya, olahraga. Harusnya kalian FOMO-nya itu olahraga Iya, gitu ya. FOMO-nya ke olahraga itu nggak apa-apa banget Iya, gitu. betul. Jadi malah untuk mencegah terjadinya terkena stroke gitu. Itu yang pertama, jangan malas bergerak. Yang kedua adalah yang pasti sebenarnya jaga emosi kita. Jangan sampai kita stres gitu. Jadi stres itu penting loh untuk kita maintain. Kenapa? Karena ketika kita stres, maka respon tubuh kita pun akan memberikan sinyal-sinyal yang dalam tanda bahaya gitu. Jadi kalau selalu dalam tanda bahaya, takutnya imunnya itu menurun gitu. Nah akhirnya akan mempengaruhi kondisi tubuh. Terus kamu sibuk, terus kamu burn out dan lain-lain. Akhirnya kan terjadilah sakit gitu. Nah kalau kamu punya komorbid yang mengarah ke stroke itu hati-hati gitu. Makanya selain menjaga tadi lifestyle, stres juga harus dijaga gitu. Dikontrol gitu ya Kak? Dikontrol. Jangan terlalu banyak beban pikiran. Betul, dikelola gitu ya. Itu sebenarnya penting gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana konsumsi makanan kita gitu. Jadi ya kita udah olahraga nih, stres kita udah terkontrol, tapi makannya enggak dikontrol. Kita selalu sukanya kayak aku sebenarnya ya makan bakso, atau cewek-cewek sukanya makan apa seblak gitu. Itu kan mengandung natrium yang cukup tinggi ya, atau mie instan gitu, atau gacoan gitu. Paling sering suka. Ya yang paling sering disukain gitu. Nah itu kan mengandung natrium. Nah natrium itu juga berperan dalam proses stroke itu tadi gitu. Ketika kelebihan, hati-hati gitu. Jadi harus kontrol apa yang kamu makan gitu. Itu yang ketiga. Konsumsi gitu lah ya Kak? Ya apa yang kamu konsumsi. Dan yang keempat adalah kamu harus rutin untuk medical check up. Nah, jadi selain medical check up dengan melihat bagaimana keadaan dari hormonnya, dari darahnya, jangan lupa untuk check up ke fisioterapi. Makanya tadi nyambung ya dengan tindakan preventif. Betul. Tadi seperti yang aku sebutkan, banyak screening sebenarnya. Jadi nggak cuma postur, tapi juga bisa screening kardiovaskularnya, bagaimana daya tahan tubuhnya, daya tahan ototnya, itu bisa kita cek di fisioterapi gitu. Jadi jangan malu untuk ke fisio, atau jangan merasa sungkan, atau jangan merasa kayak kan aku belum mengalami gejalanya gitu. Tapi kalau kamu udah ngerasa sebenarnya agak curiga dengan tubuh kamu yang misalkan gampang capek, nggak ada salahnya dong gitu. Betul, untuk cek gitu, nggak cuma ke dokter tapi juga ke fisio gitu. Dan maksudnya manfaatnya pun nggak cuma untuk stroke, tapi untuk maintain kefitan dari atau daya tahan tubuh kita yang lebih baik gitu. Betul. Jadi tipsnya itu sebenarnya simple ya Kak. Betul. Kalau kita jalan dengan konsisten dan kita lebih peka dalam kondisi tubuh kita dengan sekedar olahraga, dengan sekedar ngatur pola konsumsi gitu. Kalau sebenarnya ini simple banget loh Kak. Iya. Ya kan? Dan nggak harus mahal-mahal gitu. Kayak misalkan olahraganya juga nggak harus mahal-mahal. Sekedar kamu jogging tiap hari, sepedaan gitu, itu
tidak mahal dong. Benar, gitu. itu juga gampang dilakukan. Jadi sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ya, apalagi stroke itu adalah kondisi yang cukup kompleks. Jadi kalau sudah terkena stroke itu dampaknya cukup besar gitu. Dan memerlukan proses dan ya, waktu yang lama prosesnya gitu. panjang gitu. Dan itu harus memiliki motivasi yang cukup tinggi gitu untuk kesembuhan. Tapi jangan khawatir, makanya di sini ada fisioterapi ya. Fisioterapi akan membantu kalian untuk menjalani proses rehabilitasi dan pastinya akan mendukung kalian untuk proses yang lebih optimal. Betul sekali. Wah, sebenarnya ini topik yang kalau misalnya kita mau ngomongin panjang tuh banyak banget ya, Kak. Iya. Yang perlu diomongin lagi Karena dan dijelaskan. jenis stroke itu lumayan banyak. Tadi aku bilang ada belas palsi, ada juga stroke ringan dan lain-lain. Itu sebenarnya mungkin teman-teman nanti bisa pelajari ya gitu. Atau mungkin bisa kita bahas di next time kalau misalkan banyak yang tertarik ya dari Sobat NK. Siapa tahu nanti setelah menonton ini kayaknya aku jadi pengen tahu tentang stroke jenis ini gitu. Ya, itu boleh banget ya teman-teman. Betul. Ditanyain aja di comment section nanti. Iya, betul Cindy. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih banyak Kak Fitria atas waktunya. Iya. Terima kasih sudah berbagi informasi yang berdaging banget ini topiknya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang masih penasaran, mungkin tentang fisioterapi atau layanan umum lainnya, itu bisa langsung di comment section aja ditanyakan. Nanti kita bantu jawab. Ya. Baik, kalau begitu saya Cindy Aulia selaku host pada podcast hari ini pamit undur diri. Bye-bye Sobat NK. Dadah. Sehat bersama NK Health.